Bagaimana perasaanmu hari ini? Jawabannya kebanyakan yang datar saja. Tidak ada yang nangis tapi kan, atau yang marah gitu. Baik, sudah selesai. Kita lanjut ya. Yang berikutnya. Oke, silakan dijawab pertanyaan berikutnya. Ini yang baru bergabung, silakan bergabung di quiz. Ada diagnosis kesiapan belajar ya. Jadi kegiatanmu selama belajar di rumah silahkan dijawab sejujur, tapi singkat aja ya, nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu pendek. Saya bermain game online, Ustaz. Saya kurang efektif, lebih banyak main. Oke. Ini sebagai penguatan nanti apakah kita memang rekomendasi tetap buka atau masih di rumah terus. Oke. Jadi pendapat dari siswa itu harus dicatat. Saya sudah memberikan pendapat, membantu ibu atau membantu orang tua atau juga ayah ibu berarti ya. Mengulang pelajaran yang sudah dipelajari, oke, betul. Dan lagi belajar main HP, bantu orang tua baca Quran, oke. Ini ada waktunya ya, kalau bisa dominan yang belajarnya. Kerjaan, latihan, tidur tidur, main, sholat, makan, kadang-kadang bantu orang, oke, bantu orang tua. Baik, apapun kegiatannya selama yang positif silakan lakukan ya. Yang negatif seperti main HP ya dikurangi, walaupun memang kadang-kadang perlu. Apa harapan saat belajar di rumah? Apakah berharap menjadi siswa yang lebih cerdas atau lebih baik, bisa membanggakan orang tua dan sebagainya? Misalkan ini bebas ya, tidak ada penilaian khusus, tapi Ustaz pengen tahu gitu. Kalau siswa SMP ini gimana sih keinginannya gitu, sehingga nanti tahu belajarnya diinginkan itu seperti yang baru gabung silahkan, nanti akan usah absen ya melalui kuisis ini. Ini ada kesiapan pembelajaran sebelum kita mulai. Gabung di link yang saya masukkan di kolom chat. Oke. Lebih bisa berkembang, dapat nilai yang bagus dan bakal tua. Oke, mantap loh. Dari teman lain bisa lebih. Yuk. Cepat, waktunya mau habis. 3, 4. Semoga virus hilang ya. Amin. Bisa lebih memahami setelah pelajaran diberikan. Oke. Kita bisa sekolah seperti biasa. Itu harapan semuanya ya. Yuk, mana lagi 5 lain? Yuk, cepat berikan pendapatnya ya. Nanti saya bacakan ya, kalau memang bagus itu apresiasi. Bisa ingin sekolah tetap buka lagi ya. Sama-sama berharap semoga virusnya hilang dulu ya, atau berkurang gitu. Bisa sekolah seperti biasa. Karena biar bisa ketemu sama teman-temannya gitu. Kalau di rumah nggak bisa jajan, nggak bisa main-main gitu ya. Di rumah dapat jajan nggak siswa ini? Ada lagi yang berikan pendapat? Kalau udah cukup ya. Oke, yang berikan cuma 6 dari 10. Tolong dijawab ya, sejujurnya aja. Ini tidak ada penilaian, Ustaz tidak ada mau mengasih nilai, tapi ini perlu. Karena Ustaz belum tahu kondisinya, karakter siswa juga. Apa hal yang paling menyenangkan ketika belajar di rumah? Jawab secara jujur ya. Senangnya mungkin bisa sambil tidur-tiduran atau tidak terlalu berangkat, tidak harus pagi kali seperti itu. Bisa sambil rebahan terus. Kalau di sekolah enak juga ya kalau bisa belajar sambil rebahan ya. Nanti kita rencanakan lah gimana biar bisa ada rebahan di sekolah juga. Bisa tiduran, main HP santai. Oke, ada emotnya. Emot apa yang namanya? Bisa tidur-tiduran ya, nggak ada yang menyenangkan kalau di rumah.
disuruh-suruh ya sambil rebahan nggak tahu Ustaz. Udah tahu Ustaz. Udah tetap aja ya karena ini ada waktu kita harus belajar jadi cepat juga tapi tetap harus diselesaikan dulu. Pertanyaan berikutnya yang ke pertanyaan kelima ya. Apa yang bisa kamu lakukan terkadang sampai lupa waktu? Di antara pilihannya silakan dipilih ya. Boleh lebih dari satu. Tapi pilih yang paling mempengaruhi sampai lupa waktu. Ini tidak ada penilaiannya kalau memang jujur mau hafal Al-Quran sih jawab. Kalau memang itu bermain game silakan dijawab. Nonton TV ini sekalian itu ya nonton YouTube dan sebagainya. Main PS, baca buku cerita. Kebanyakan yang main game online. Memang sih kalau udah nonton itu semua lupa waktu biasanya. Oke, waktunya habis. Lanjut. Kebanyakan banyak yang suka main game online. Tapi wajar ya SMP. Tinggal mengendalikan diri lah. Lanjut pertanyaan berikutnya, kamu suka belajar dengan cara seperti apa? Ini kalian sendiri yang tahu, saya nggak tahu bagaimana perbedaan masing-masing. Di antara pilihan yang ada, kira-kira yang paling disenangi itu belajarnya dengan cara seperti apa? Apakah cuma mendengarkan guru atau ada melakukan gerakan atau cuma melihat gambar video? Mendengarkan guru, lihat gambar, melihat tayangan video, melihat sebuah gerakan, ada masing-masing ya, beda-beda setiap siswa. Oke, mantap. Ini terserah, tidak ada benar salah. Mau yang suka mendengarkan guru juga bagus, melihat tayangan video juga bagus. Kalau bisa digabungkan semua ya, mungkin belajarnya dengan cara ada gerakannya, ada mendengarkannya juga, ada membacanya, ada melihat gambar. Itu lebih kompleks. Lanjut pertanyaan berikutnya ke-7. Ini aplikasi belajar, tidak kenal ya nama-namanya. YouTube, Google, Quizzes, Brandly, Zenius, Google Meet atau Zoom. Kira-kira mana yang sering digunakan dalam belajar? Itu sudah dipahami gitu ya. Kita semua dipahami. Oke. YouTube tahu. Ya, ada yang googling, ada yang Quizzes, ada yang Brandly. Ini banyak pengguna Brandly. Jangan soal-soal yang dikasih guru, jawabannya dari Brandly semua kan. Google Meet atau Zoom ya. Dari googling. Oke. Variasi ya. Belum jawab satu. Alden. Oke, kita lanjut. Siapakah yang biasa mendampingi kamu belajar? Jawab jujur aja ya, tidak usah malu-malu. Kalau memang ayah atau ibu silakan. Kalau ada orang lain mungkin kayak kakek atau nenek misalkan ya, atau tante misalkan di rumah saudara, silakan dijawab. Atau belajar sendiri saja, tidak ada ditemani. Khususnya selama daring ya. Oke, udah jawab semuanya. Lanjut satu lagi. Kebanyakan belajar sendiri dan didampingi ibu. Oke, bagus. Berarti ada yang didampingi, ada juga yang mandiri ya. Yang mandiri sebisa mungkin tetap kalau bisa dipantau untuk lebih bijak. Satu lagi pertanyaan terakhir. Materi apa yang paling kamu pertanyaan ke-9. Materi apa yang paling kamu suka di antara pilihan berikut? Silakan jawab jujur, ini tidak ada
wajib matematika jawabnya tidak ya. Kalau memang tidak suka ya Ustaz paham. Matematika sulit. Tapi biar Ustaz mau mendata. Kan banyak yang suka gerakan atau suka teori atau sukanya dalam bentuk kesenian. Ini mengejutkan loh. Bahasa Inggris banyak suka sini. Atau karena wali kelasnya bahasa Inggris. Dua boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Ada yang jawab komputer, banyak yang suka komputer, ada yang agak merata ya, ada yang suka masing-masing. Mantap nih bahasa Inggris sih, suka bahasa berarti ya. Boleh nggak lebih dari dua ya? Kalau suka hitung-hitung berarti matematika beda. Misalkan. Oke, merata ada yang suka hitungan, ada yang suka teori, ada yang suka bahasa, ada yang suka agama dan sebagainya. Ya. Kita Arab tetap yakin aja selama antum pede dengan hitung-hitungan ya silakan ikuti passionnya atau keinginan. Karena kalau belajar lebih tahu keinginan dia. Apa hal yang paling tidak menyenangkan ketika belajar di rumah ini? Silakan jawab secara jujur karena ini penting untuk pendataan agar kedepannya ini bisa disampaikan ke forum yang lebih besar lagi ya. Tidak menyenangkan misalkan di rumah ribut atau diganggu adik misalkan atau tidak fokus belajar karena disuruh orang tua kadang-kadang ini ya belanja atau apa tuh ya disuruh orang tua lah misalkan tidak mungkin pula ditolak misalkan ya. Kadang-kadang jaringan tidak stabil ya itu termasuk pakai cepat habis ya dimarahi ortu nggak ada atau nggak bisa jumpa kawan ya, itu tidak menyenangkan pelajaran jauh-jauh. Ada lagi? Nggak ada, oke. Ada yang nggak ada masalah, berarti menyenangkan ya. Kalau ketinggalan materi pelajaran jaringan tidak stabil, ya betul. Kalau kena ketinggalan materinya hilang gitu ya. Jadi kita nggak bisa ulang dari awal. Jaringan putus di rumah ribut ya, masuk jaringan lagi. Jaringan nggak stabil, kadang zoom keluar masuk sendiri. Ya. Itu masalah teknis tentu kadang ada yang bisa kita selesaikan ada yang tidak ya. Kalau ribut sepertinya memang tergantung kondisi rumah. Kalau rumahnya memang ramai ya kita tidak ngapa-ngapain. Tapi sebisa mungkin diusahakan kalau ruangannya bising dan sebagainya dicari tempat yang ternyaman gitu ya. Yang harapan saya nanti yang di kelas ini kelas 9 kelas 8 ya terlepas dari apapun kendalanya karena ini pembelajaran yang memang harus kita laksanakan pada kondisi darurat sekarang gitu ya pertama yang memang kita kondisikan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan semaksimalnya gitu ya walaupun ada kondisi atau gangguan kita harap tidak melemahkan semangat kita dalam mengikuti pembelajaran lebih baik. Oke baik bisa kita mulai ya pembelajarannya itu sudah selesai tadi kegiatan untuk pemetaan persiapan belajar gitu ya itu cuma sekali Ustaz adakan karena kemarin itu seharusnya di awal-awal ya tapi karena belum siap atau belum banyak yang bergabung maka Ustaz pending. Oke kita masuk ke pelajaran hari ini ya ini di layar silakan kembali ke Google Meet-nya fisiknya sudah ditutup dulu ya bisa tutup dulu kita kembali perhatikan untuk pelajaran hari ini sudah 8:29 itu setengah jam lagi kita akan mempelajari materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya terakhir Ustadz memberikan di kelas ini materi pelajaran adalah pola konfigurasi pada barisan bilangan ya jadi kemarin itu ada 6 buah ini apa ya ada 6 buah pembagian pola barisan konfigurasi objek ini berarti ada bentuknya ya ada bentuknya persegi ada segitiga ada persegi panjang dan bilangan Pascal yang disimbolkan dengan lambang titik-titik seperti itu ya ada titik hitam yang disusun ada yang bentuk persegi ada segitiga yang bilangan ganjil seperti ini bilangan genap seperti ini apa ya kemudian di bilangan genap terus ada bilangan persegi ya nah ada yang segitiga dan sebagainya ini masih ingat kira-kira
Atau udah lupa? Masih Ustadz. Ya, termasuk rumus-rumusnya itu kemarin dari catat rasa. Jadi itu tetap harus dihafal. Kalau di buku dimulai dari halaman 7 kalau salah ya. Silakan nanti diulangi pelajarannya atau diamati. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutannya yaitu penerapan. Ini C. Menggunakan barisan bilangan dalam menyelesaikan masalah. Ya, menggunakan barisan bilangan dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang memang masalah itu berkaitan dengan hitung-hitungan ya. Dan cara menghitungnya pasti dia menggunakan satu pola. Ya, termasuk masalah yang ada di layar kita sekarang ini. Masalahnya itu berkaitan dengan jumlah bangku, jumlah kursi pada bioskop. Ini pada ruangan bioskop terdapat 10 kursi pada baris pertama. Dan pada baris berikutnya terdapat 2 kursi lebih banyak dari banyaknya kursi pada baris sebelumnya. Ya, itu permasalahan. Itu keterangannya atau informasi yang diperoleh. Oke, ini ada pemadam gaming kan. Siapa sih pemadam gaming? Ya, pertanyaannya tentukanlah banyaknya kursi pada baris ke N. Baris ke N ini biasanya berhubungan dengan rumus ya. Ini rumus, ditanya rumus. Kemudian banyaknya kursi pada baris ke-15 ya. Jadi pertanyaannya baris ke-15 itu berapa banyak sih jumlah kursinya jika pada baris pertama ditetapkan jumlah kursi adalah 10. Oke. Dari permasalahan ini coba diamati baik-baik atau ditelah ya kata-katanya. Nah, itu kita gambarkan permasalahannya dalam bentuk realistis. Oke. Jadi katanya baris pertama itu ada 10 bangku. Yang tinggi anggap bangku ya. Saya rapi sih. Ada 10 kan itu 2, 4, 5, 6, 7 lagi. Ini 10 buah nih. Ya. Anggap ini baris pertama B1, baris pertama atau baris ke-1. Pada baris kedua B kedua ya, jumlah kursinya kalau pernyataan soalnya tadi nih, pada baris pertama itu 10 kursi. Pada baris berikutnya terdapat 2 kursi lebih banyak dari banyaknya kursi pada baris sebelumnya. Kalau di baris pertama ada 10 kursi, B1 nya 10, nah, B2 berapa jumlah kursinya? Menurut soal tadi. 2 Ustadz. Jangan 2, lebih 2 ya, lebih 2 dari sebelumnya. 12. Berarti 12. 12 Kak, 12. 12. Itu kalau kita gambarkan kursinya ya sama seperti ini ya. Ini kita gambarkan petanya yang 10 lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tambahannya itu di kiri kanannya. Kiri 1 misalkan. Kiri 1, tambah 2 ya. 2 yang berbeda. Oke, ini gambarannya. Kalau gambaran baris ketiga, B3, jumlah kursinya berapa? Yang bisa? 14. 14 ya. Oke, Zaki bilang 14. Ya, 14 itu bentuknya ya sama seperti ini, bedanya nanti ditambah di kiri dan kanannya. Nanti di pojok sebelah sini ada satu lagi. Sini ada tambahan 1, itu sebelah kanan ada 1 lagi gitu ya. Yang di sini tengah-tengahnya sama nih, ada 14 lagi seperti yang gambar di atas. Gitu ya. Ini dilanjutkan seterusnya sampai terbentuk banyak barisan. Yang ditanyakan, ini ketika dilompati, barisan yang ke-15 jumlah kursinya berapa? Nah, gitu. Itu ya permasalahannya. Ada nggak kira-kira bisa menebak dulu? 40 Ustaz. Nah, 40 katanya. Tandai dulu. Ini bisa jadi benar bisa jadi salah ya. Ada jawabnya 40, ada opsi lain. Baris ke-15 itu ada 40 kata temannya. Untuk lebih yakinnya tentu harus kita gambarkan ya seperti yang di atas ini gitu. Atau kita urutkan bilang yakin tak itu jawabannya dalam 40 atau ada yang lain menjawab.
38 misalnya 36. Yang pasti dia selalu ini ya, selalu bilangannya genap. Karena 10, 12, 14 ini bilangannya genap semua. 38 Ustaz. Ada yang 38. 38. Oke. Berikan pendapat lagi. Yang 40 tadi siapa yang jawab? 40 siapa ini? 38 tadi siapa? Yang ngasih ide. Ini nggak ada di benar salah ya. Kalau benar bagus, kalau salah juga nggak ada masalah. Bukan berarti kurang ilmu. Ada? Siapa yang jawab? Oke. 38 juga Ustaz. 38 ya. Banyak yang setuju 38. Oke, jawaban yang benar itu adalah 38 ya. Silakan diurutkan kalau mau cara ribetnya. Tapi sekarang kita kan mau cara yang lebih efisien atau cara yang lebih apa namanya itu ya, tersistematis ya, matematika. Maka cara menjawabnya ini sebenarnya muncul angka 10, 12 sama 14 ini bisa kita telah ya. Angka 10 dulu. Kita warna hijau. Ini. Perhatikan penyelesaian warna hijau. Angka 10 itu sama dengan diperoleh dari gabungan bilangan angka 2 ditambah 8 ya. Mengapa saya buat 2 tambah 8 bukan 3 tambah 7, bukan 4 tambah 6 ya. 2 ini muncul melihat selisihnya, tambahan kursinya ya, yang ini. Nah, 2 tambahan setiap barisnya. Jadi kalau baris pertama itu 10, baris kedua tambah 2, 12, baris ketiga tambah 2, 14 gitu ya. Maka 2 ini disebut dengan selisihnya. Selisih ya. Selisih dari baris pertama dan baris kedua. Oke. 2 itu adalah selisih. 8 itu adalah pelengkap. 8 ini disebut dengan pelengkap. Ya, pelengkap. Jadi mengapa harus 2 tambah 8? 2 itu karena 2 adalah selisih dari permasalahan yang diberikan. 8 adalah pelengkap agar 2 menjadi 10. Ya. Jadi asal-usul seperti itu. Jadi muncul 2 harus dipahami dari selisih. 8 adalah pelengkap biar menjadi 10. Sekarang bagaimana dengan angka 12? Ya, 12. 12 itu sama juga. Tapi selisihnya kan ini tulis lagi ya, 2 tambah 8 ini. Nah, selisihnya 2 ya. Ditambah 10 Ustaz. Tambah 8. Nah, gini dia. Jadi selisihnya tadi ini 2 muncul lagi di bawah gitu ya, selisihnya lagi. Yang 2 yang di depan ini adalah selisihnya yang berulang kali gitu ya. Kalau yang 14 itu juga ada sebenarnya. 14 itu pengulangan selisih 2-nya ada 3 kali. Ya, 2 tambah 8 ini tetap 2 tambah 8. Nah, seperti ini ya. Ini kalau dijumlahkan yang pertama yang 10 ini 2 tambah 8 adalah 10. 2 tambah 2 tambah 8 itu 12. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 8 itu hasilnya 14. Ini kan baris pertama, kedua, dan ketiga ya. Tapi kita lihat polanya. Untuk baris pertama, angka 2-nya ada berapa kali? Ada 1. 2 kali 1 tambah 8 ya. Untuk baris kedua, angka 2-nya itu ada 2 kali. Ini ada 2 kali nih. Ini 2 kali maksudnya. 2 kali 2 tambah 8. Untuk yang ketiga, angka 2-nya ada 3 kali. Ini dia. Ada 3 kali. Berarti 2 dikali 3 tambah 8. Kira-kira kalau tadi pertanyaannya baris ke-15. Baris ke-15. Itu rumusnya apa? Rumus di sini. 2 kali berapa? 14. Jangan 14. Kalau baris pertama 2 kali 1. Ya. Kalau baris kedua 2 kali 2. Baris ketiga 2 kali 3. Ya. Yang tambah 8-nya konsisten ya, terus tambah 8. Di 2 yang di depan konsisten terus. Ya. Kalau baris ke-15 berarti dia
2 kali 15 tambah 8. Maka dari sini muncullah nilai 38 tadi yang disebutkan oleh temannya tadi. 2 kali 15 ini kan 30. 30 ditambah 8 maka sebelah adalah 38. Seperti itu ya asal usul. Oke? Kira-kira bisa dipahami atau masih ragu? Ya. Ini Ustaz rekam pembelajarannya ya, nanti kalau ada masalah bisa diulangi. Nanti kita coba lain dalam bentuk soal yang lain. Ya. Jadi masalah seperti ini harus dibuat polanya dulu atau disusun rumusnya dulu ya. Jadi permasalahan utama kita sekarang bukan kepada menghitungnya. Karena kalau dihitung-hitung ini mudah aja, tinggal kali tambah ya, mengalihkan yang mana. Tapi permasalahan adalah menentukan rumus ya, rumus untuk menghitungnya. Jadi di sini rumusnya itu ada disebut dengan UN ya, sebut ke N 2 ya. Jadi N-nya ini kalau N-nya ini angkanya 1, di sini 2 kali 1 ya. Kalau N-nya ini diganti dengan angka 2, ini 2, berarti ini 2 kali 2 gitu. Kalau diganti dengan angka 4, berarti ini 2 kali 4. Untuk soal yang ini ya, 2 kali 4 tambah 8 tambah 8. Jadi di sini permasalahan utamanya itu bagaimana kalau kita ganti angka yang di sini, yaitu sini yang warna pink itu kita ganti ya. Kalau kita ganti dengan angka yang lain, misalkan 5, berarti di sini 2 kali 5. Gitu. Kalau diganti dengan angka 15, pertanyaannya berarti 2 kali 15. Ya, sehingga kalau dia dirumuskan, kita pakai huruf N misalkan di sini, maka dia 2 kali. Sehingga kemarin dengan rumus-rumus persegi, segitiga dan sebagainya itu bukan muncul sembarangan, tapi memang munculnya itu setelah digunakan teori rumus seperti ini ya. Pahami muncul angka 2-nya dari mana, angka 8-nya dari mana. 2 ini adalah selisih, 8 adalah pelengkap gitu ya. Sehingga kalau tahu selisih dan pelengkapnya maka ini dapat nilai rumusnya gitu ya. Jadi ini untuk jawaban yang A, rumusnya adalah 2N tambah 8. Untuk yang B jawabannya 38. Ini ya. Nih, banyaknya kursi pada baris ke N, maka dijawab dengan cara ini. UN sama dengan 2N tambah 8. Kalau untuk pertanyaan yang B, banyaknya kursi pada baris ke-15, itu dijawab dengan cara yang di bawah ini. 2 kali 15 tambah ya. Nah, muncul jawabannya 38. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan dulu. Sebelum saya lanjut contoh kedua. Ustaz, ini Tunggu rumus Ustaz, lagi mau nyatet. Ustaz, ini rumus apa Ustaz? Rumus apa dari Ustaz? Rumus ini ada nih. Rumus apa Ustaz? Nih. Menggunakan barisan bilangan dalam menyelesaikan masalah, itu judulnya ya. Jadi rumusnya berbeda-beda tergantung masalahnya. Untuk masalah soal yang bioskop ini, ya permasalahannya seperti ini, rumusnya yang ini yang kita kerjakan sekarang. Nanti kalau masalahnya berbeda lagi, rumusnya beda lagi gitu. Jadi jangan dihitung ini rumus baku ya. Ini adalah rumus yang kita temukan sendiri, kita bentuk sendiri berdasarkan masalah yang ada. Jadi beda masalah, beda rumus untuk materi yang kita pelajari hari ini. Tapi kalau materi yang kemarin, yang segitiga, persegi, segitiga Pascal dan sebagainya, rumusnya sudah ditetapkan, dan artinya tidak mungkin berubah. Karena bilangannya sudah pasti, yang ganjil itu pasti angkanya mulai dari 1, 3, 5, 7, genap, 2, 4, 6, dan 8. Rumusnya sudah tetap. Tapi kalau ini khusus untuk masalah yang tentunya berbeda-beda setiap ada permasalahan. Ya, nanti kalau diganti misalnya soal ini, yang awalnya 10 kursi jadi 80 kursi, itu berbeda lagi. Tidak bisa pakai rumus yang sekarang digunakan di sini. Ya. Oke, jadi intinya ini ada kreativitas yang harus dipelajari, dan kita harus kreatif melihat angka ya. Dan artinya jangan takut lihat angka yang seperti ini. Ini kalau dihitung-hitung mudah sebenarnya, tapi yang susah itu adalah membuat rumusnya, membentuk rumus. Tapi dengan rumus yang sudah terbentuk itu akan memudahkan kita untuk mencari berapapun permintaan angka yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Ini dalam gedung pertunjukan,
Kursi diletakkan secara bertingkat dan melingkar. Jika pada baris pertama terdapat 40 kursi, nah digantinya ya. Yang tadi 10, sekarang 40 awalnya. Baris selanjutnya banyak kursi, 3 kursi lebih banyak dari kursi sebelumnya. Ya. Kalau tadi tambah 2, sekarang tambah 3. Hitunglah banyak kursi pada baris ke-10. Itu dulu. Dan nanti baris ke-25 katanya. Coba kita tanya, baris ke-10 berapa banyak jumlah kursinya jika pada baris pertama jumlah kursinya adalah 43. Itu masalah. Oke. Karena ini melingkar, saya nggak tahu gambaran seperti apa ya. Pokoknya dia melingkar misalkan kayak gini. Dilingkarkan gitu ya. Nah, kalau digambarkan susah. Ada 40 kursi di sini yang melingkar gitu ya. Terus itu dilanjut lagi 43. Lanjut lingkaran berikutnya yang terluar itu ada 46. Nah, tapi kita hitung angkanya aja. B1 nilainya 40. B2 baris kedua nilainya ada 40 Tiga. gitu ya. 43. Itu maksudnya ya. Kalau B3 berarti 46. 6. 6. setuju ya. 6 Ustaz. Ya, pernyataan seperti itu ya. Yang ditanya ini B10. B10 itu berapa jumlah kursinya? Baris ke-10. Tentu kalau kita cari kita tambah-tambahin dulu kan B4 itu berapa sampai ketemu B10. Tapi lama kayak gitu. Maka kita membuat 67. ada 67. Kalau 67 Iya Ustaz, 67. ya kita cek dulu ya. Tapi ini simpan dulu jawabannya 67. Oke, itu dengan cara manual. Sekarang kita pakai rumus. Kita bentuk rumusnya. Kalau 40 ini itu asal usulnya. Ya. Lihat selisihnya 40 dan 3 ini. 40 dan 43. Selisihnya berapa? 3. 3. Setuju ya? Agar 3 menjadi 40, 3 ini ditambahkan dengan berapa? 27. 37. 37 yang tepatnya. Oke. 3 tambah 37. Ya. Untuk yang 43, 3-nya kita tambahin lagi 2 buah. Nah, gitu. 3 tambah 3, itu tambah 37 juga. Pasti tambah 37 ini selalu konsisten. Ya. Untuk yang baris ketiga, 3-nya ada 3 kali. 3 tambah 3 tambah 3 di belakangnya tambah 3 7. Nah, gitu ya. Jadi terbentuklah pola yang baris pertama 3-nya ada 1 buah. Berarti 3-nya ada sekali. Berarti 3 kali 1. Ya, 3 kali 1 tambah 3 7. Nah, gitu. Ya. Yang di sini juga dalam baris kedua pasti tambah 37 juga ya. Yang baris ketiga juga tambah 37. Yang berbeda di mana? Berbedanya cuma di perkalian di tengah-tengahnya. Di sini 3-nya pasti stabil terus. 3-nya ada berapa kali maksudnya gitu ya. Kalau yang pertama 3-nya ada 1 kali, yang kedua 3-nya ada 2 kali, yang ketiga 3-nya ada 3 kali. Kalau yang ke-10 3-nya ada berapa kali? 10 kali. Nah, 10 kali. 3 kali 10 ditambah 3 7. 7. Benar nggak sini 67 nih? Kayak yang dinyatakan kawan. 3 Betul, kali betul 10. Ustaz. Nah, Betul Ustaz. jadi kita yakin ya jawaban kawan ini benar. Tapi tadi dia ngitung dengan cara ditambah-tambah terus secara cepat gitu ya. Memang ketemu, tapi tentu membutuhkan usaha yang lebih dibanding kita dengan rumus. Nanti kalau ditanya yang jauh misalkan B100, ada yang mau ngitung secara biasa? Atau lebih baik pakai rumus? Pakai rumus Ustaz. Nah, pakai rumus. 3 kali 100 tambah 37. Nah, silahkan dikalikan. 3 kali 100 berapa? 337 Ustaz. 300 ditambah 37, 337. 337. Jadi berapapun ditanya bisa. Ini 100, kalau diganti 400, ya ganti ke tengah-tengah dan 400. Gitu ya maksudnya. Jadi tentu hasilnya beda ya, enggak segitu. Oke. Kira-kira bisa dipahami pembentukan rumus? Bisa? Jadi terjawab ya soal yang tadi yang di sini. Nah, nih soal ini. Berapa banyak kursi pada baris ke-10? Itu jawabannya adalah 337. Ustaz, Ya, ada yang bertanyakan? Silakan. 37 tadi dapat dari mana Ustaz? 37 ini pelengkap ya. Ya,
munculkan angka 3 dulu. 3 ini dari mana? 3 ini selisih dari barisan kedua dan pertama. Ya. Berapa sih banyak jaraknya gitu ya. 40 ke 43 ini. Jaraknya ada 3 bilangan, maka munculkan angka 3. 37 muncul untuk melengkapi agar 3 ini menjadi 40 ditambahkan berapa gitu. Ya. 3 tambah berapa agar muncul 40. Kalau di sini bukan 40 misalkan saya ganti nih. Ini adalah 20 misalkan ya. Nah, berarti sini nanti 3 tambah 17 gitu ya, berganti nih. Tapi sekarang itu ada 40. Oke. Jadi tergantung permasalahannya beda-beda. Kalau Ustaz ganti angka di awalnya ini, maka berbeda-beda nanti rumus yang keluar. Jadi nanti di sini rumusnya itu bukan pakai kayak tadi lagi. Rumus untuk kasus ini ya, untuk soal yang kedua ini UN-nya itu sama dengan ya, yang ini 3 1 2 3 ini sebagai N. 3N tambah 37. Nah, beda lagi loh. Kalau tadi kan UN tambah UN 2N tambah 8, sekarang 3N tambah 27. Mengapa berbeda? Karena soalnya berbeda. Permasalahannya berbeda, maka diganti dengan rumus yang berbeda pengerjaan. Tapi rumus itu bisa kita tentukan berdasarkan masalah yang diberikan. Ke situ ya arahnya ya. Nah, silakan kalau mau catat dulu atau mau di screenshot. Ini rumusnya untuk masalah ini. Jawaban pertanyaannya adalah ini 337. Ustadz, mau nanya Ustadz. Ya, silakan. Kalau misalnya angkanya lebih kecil dari 40, berarti ya, angka 37-nya tuh nggak dipakai Ustadz. Lebih kecil dari 40? Ya Ustadz, di bawah 40. Contohnya berapa? 35. Baris pertama 35, oke. Kemudian baris kedua dulu harus jelas juga. Baris pertama 35, baris keduanya berapa misalkan? 37 Ustadz. 37. Ya. Ya, berarti sini nanti dia bilangannya itu 2 ditambah. Ya, 2 tambah. Mengapa 2? Karena ini jaraknya antara 35 dan 37 itu adalah 2 bilangan. Kalau dikurangi ya. 37 ke 35 jaraknya ada 2 bilangan. Oke. 2, di sini 2-nya ditambah berapa agar terbentuk 35 gitu maksudnya. Kira-kira berapa? 33. 33 gitu. 33. Nah, jadi beda lagi ya. Kalau tadi kan sebelumnya itu jumlah soalnya adalah 3 berapa? 47 tadi ya. 40. Yang 37 tadi. Nah, 40. Kalau yang tadi beda lagi gitu loh permasalahan. Ya. Sekarang diganti angkanya pasti berbeda rumusnya tergantung B1 dan B2 yang dibentuk. Oke. Tapi pahami asal usulnya aja ya. Ini 3-nya dari mana, 37-nya dari mana. 3 ini selisih, 37 ini pelengkap. Untuk melengkapi biar terbentuk angka 40 gitu maksudnya. Oke. Ya, ada lagi mau tanyakan? Tadi Azal. Baik. Tidak ada pertanyaan? Status itu baik. Kita coba. Ini kalau dari pahami, Ustaz coba ke latihan lagi ya. Ke latihan. Wis. Bentar, ini Ustaz kondisikan soal dulu. Di sini soalnya ada 6, tapi terlalu banyak. Ustaz salin dulu. Kita ada waktu 8 menit lagi ya sebelum habis. Oke. Ini ada 3 soal lah. Oke, ada 3 soal ya. Ustadz berikan ke siswa kelas 8E. Ini kuisis lagi ya, kita kembali kuisis untuk penilaian. Jadi tugasnya tinggal dikerjakan secara langsung saja. Oke.
kirim di quizzes. Silakan masuk dari link chatnya untuk penilaian hari ini ya. Oke. Tolong cek sudah linknya. Ini untuk penilaian. Ini yang nggak ada ngikut quizesnya otomatis absennya kosong diikuti ya. Saya ikut juga sih. Kita berapa orang? 13 dikurangi 3 masih ada 10. Terus ada 10 orang gitu. Guys, kita baru 9 tambah Ustaz. Baru 8. Yuk gabung yang lain. Yang belum menyesuaikan ya, karena waktunya 35 menit lagi bisa menyesuaikan. Waktunya satu soal 1,1 menit, tapi silakan dibuat rumusnya. Ya, ini membuat rumus. Ada angka 3, 5, 7, 9, 11. Kira-kira rumus yang tepat untuk permasalahan tersebut. Bagaimana cara membentuk rumus tadi? Oke, ada yang udah jawab. 3 orang sudah jawab. Ada yang jawabannya n tambah 2, ada yang 2n tambah 1. Tambah atau tidak? 30 detik lagi. Ya. Oke. Kita jawab semua ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, orang tutup komen resmi. Rumus ke n barisan yang angkanya lebih besar ya. 5, 8, 11, 14, 17. Hitung jaraknya, kemudian tetapkan pelengkapnya. Sudah, Aditya sudah jawab. Ada Hanif juga, oke. Oke, udah jawab semuanya. Benar ya, yang jawab 3n tambah 2, yang salah yang 3n kurang 5 salah. Oke, Azal yang tinggi sekarang. Angka 1 Azal, angka 2 Alden Fahri. Baik, lanjut. Pertanyaan terakhir, ada angka 1, 5, 9, 13. Kira-kira rumus yang tepat untuk barisan ini apa? Abang Hanif sudah jawab. Oke, mantap. Udah cepat-cepat ya. Kalau memang ragu jangan dijawab dulu, dihitung baik-baik. Kebanyakan jawabnya udah benar. Oke, mantap. 6, 9, 7 orang udah jawab. Jawabannya satu orang lagi. Syahid Maulana Ghazi. Oke, dah. Sudah dijawab. Jawaban yang benar itu ya 4n kurang 3 ya. Oke. Ada yang salah tadi. Baik, udah habis pertanyaannya. 3 soal aja ya. Kita menentukan rumus berdasarkan barisan yang diberikan. Tapi ini barisan soalnya dalam bentuk bukan soal cerita. Selanjutnya soal cerita ya. Tapi karena waktu, jadi soalnya bentuknya dalam bentuk angka langsung. Oke, di sini Azza paling tinggi, kedua Mufadul Hanif, ketiga Muhammad bin Atta. Singkatnya. Baik, dah kita kembali lagi ke Google Meet-nya. Oke,
terlepas dari hasil tadi ya, ada nilainya yang bagus, di sini ada yang nilainya 100, ada yang 66, ada yang 33. 33 berarti benar satu. Ya, itu karena nilainya cuma 3 soal ya. Nanti akan saya kondisi ya, betul kegiatan pembelajaran tadi, siapa yang berbicara, siapa yang ikuti pembelajaran dengan aktif, itu akan diberikan penilaian tambahan gitu ya. Kita harap nanti semuanya juga terlibat aktif. Ini karena pembelajaran daring agak susah juga gitu ya, interaksi dengan siswa. Kadang yang bicara itu saya nggak tahu siapa gitu. Tapi nanti ada rekamannya, saya akan cek siapa yang aktif belajar, siapa yang tidak. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami gitu ya. Ada materi berkaitan dengan pembentukan rumus pada pola bilangan. Itu nanti silakan diulangi lagi di buku pelajaran, di buku cetak ya, di halaman 13 sampai halaman 14. Secara mandiri dipelajari. Secara umum materi untuk bab pertama ini tentang pola bilangan sudah selesai gitu ya. Untuk ulangannya nanti usah hafal saja, bergabung dengan bab kedua ya. Bab kedua itu nanti tentang koordinat kartesius ya, tapi materi bukan berarti dihilangkan atau dilupakan, karena nanti di ujian semester pasti diulangi lagi gitu ya, atau dipelajari lagi, nanti akan diujikan. Jadi tetap dipelajari mandiri. Insya Allah titipkan ke depan kita masuk ke bab yang baru tentang tentang koordinat kartesius ya. Silakan dibaca materi tentang bab keduanya yang ada di buku cetak. Oke, Ustaz, mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum kita tutup, Ustaz pengen semuanya tampilkan wajahnya, itu absensi. Ustaz mau screenshot. Yang belum Irsyad Mufadul Hanif Rahman. Ini pemadam gaming siapa sih absensi? Kalau pemadam gaming nah, Irsyad Hadi belum, Fadul Hanif Rahmat ini belum ya. Mana Fadul Hanif? Sudah, yang ada ya. Oke, 1, 2, 3. Yang senyum 1, 2, 3. Ntar start. Udah, nampak. Ulang ya. Ulang. Ya, Fadul Hanif baru ulang. 1, 2, 3, senyum ke kamera. Oke, baik. Kita tutup kegiatan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.